Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Nah, pada materi sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, hukum Mendel, serta beberapa contoh soal mengenai hukum Mendel. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pada pria terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulburetral. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawahnya mengenai bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria untuk lebih jelasnya. Organ reproduksi laki-laki bagian eksternal terdiri dari 1. Penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua yaitu batang penis, dan yang ketiga kepala penis. Bagian kepala ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung, letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi laki-laki bagian internal. Organ reproduksi laki-laki bagian internal juga disebut dengan organ aksesori. Yang pertama yaitu vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua yaitu vesika seminalis. Vesikula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berfungsi dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesika seminalis. Selanjutnya, saluran kemih berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu kelenjar bulburetral atau Cooper. Organ ini berfungsi untuk produksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat menstimulasi testis untuk menghasilkan testosteron. Testosteron adalah hormon seks pada pria. Pada usia remaja sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang kurang lebih 60 mikrometer. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200 hingga 500 juta sel sperma,
Sel sperma dapat bergerak aktif karena mempunyai flagel atau ekor. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur sel sperma, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekarang kita memasuki organ reproduksi wanita. Bisa dilihat gambar organ reproduksi pada wanita di bawah ini untuk lebih jelasnya. Nah, organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selap udara. Yang kedua yaitu mons veneris, yaitu pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga yaitu payudara. Disebut juga kelenjar mamae. Payudara akan menghasilkan ASI untuk nutrisi bayi nanti. Yang keempat yaitu mons pubis, adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Selanjutnya ada labia mayor, merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan subaceus yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan mulai ditumpuhi oleh rambut kemaluan. Selanjutnya yaitu ada labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Progesteron yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Ovarium diselubungi Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti hormon estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Yang kedua yaitu ada hormon progesteron yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Yang kedua yaitu fimbriae. Fimbriae merupakan selabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduk. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju 6 uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Oviduk berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang keenam ada rahim atau uterus, merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Untuk mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu
Perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang kedua, myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang ketiga, yaitu endometrium, merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersamaan dengan sel ovum matang. Yang terakhir, yang ketujuh maksudnya ada serviks. Serviks merupakan bagian dasar uterus yang berbentuk menyempit sehingga disebut juga dengan leher rahim. Serviks menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Selanjutnya ada saluran vagina, merupakan saluran lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina. Berbentuk tabung berlapis otot, dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk mempermudah jalan keluarnya bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar Bartholin. Yang terakhir yaitu ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan klentit. Organ utamanya ialah ada indung telur atau ovarium, ada oviduk atau tuba falopi, dan yang ada uterus dan ada vagina. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang pertama, vagina, merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Organ yang kedua, ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum, progesteron, yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Yang ketiga, fimbriae, merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduk. Berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang keempat yaitu infundibulum, merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae. Yang kelima yaitu tuba falopi, merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keenam yaitu oviduk, merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba falopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju 6 uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Ovidus berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ketujuh, rahim atau uterus, merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruang yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot, berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi
uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Endometerium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersama dengan sel ovum matang. Yang ke-8, cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Yang ke-9, saluran vagina. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina, berbentuk tabung berlapis otot. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk mempermudah dalam kelahiran bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar betolit. Yang terakhir, klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan klitit. Organ utamanya ialah induk telur atau ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya, gametogenesis, yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi di organ pria maupun wanita. Yang pertama, spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Yang kedua, oogenesis adalah proses pertumbuhan sel telur primer atau ovum menjadi sel telur matang yang terjadi di ovarium atau induk telur wanita. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogenium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua, hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron atau suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis berfungsi selama 74 hari sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Bagian atau skema spermatogenesis yang terjadi di dalam testi bisa dilihat. Penjelasan tahapan spermatogenesis pada testi. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogenia yang berjumlah ribuan. Setiap spermagonia melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosis primer. Spermatosis primer melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosis sekunder. Tiap spermatosis sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Keempat, spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang akan menuju epididymis. Setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma tebal mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membentuk sperma
menembus sel telur. Bagian tengah, sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma setiap melakukan ejakulasi. Seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma. Berikut gambar struktur sel sperma. Bisa dilihat ada bagian kepala, bagian tengah, bagian ekor. Bagian kepala itu sendiri ada akrosom dan nukleus. Akrosom mengandung enzim proteinase dan hyaluronidase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Sedangkan nukleus adalah organ yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar material genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan bagian jenis protein. Dan bagian tengah terdapat mitokondria. Mitokondria yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Dan yang terakhir, bagian ekor terdapat membranoplasma dan flagel. Membranoplasma merupakan bagian spermatozoa yang sangat berperan dalam proses fertilisasi. Rusaknya membran plasma utuh biasanya disertai rusaknya tudung akrosom, sehingga menyebabkan keluarnya enzim-enzim yang diperlukan selama proses fertilisasi. Flagel yang ada pada sel sperma terbagi pada 3 bagian, yaitu bagian tengah yang mengandung mitokondria, bagian yang menjadi pendorong utama, dan bagian ujung. Bagian pendorong terbentuk dari sebuah susunan kompleks disebut mikrotubula yang berhubungan dengan protein. Sedangkan jumlah oogenesis, ovariumnya mengandung semua sel yang akan berkembang menjadi sel telur, sehingga jumlahnya akan selalu berkurang. Skema perbandingan spermatogenesis dan oogenesis seperti ini. Siklus menstruasi dan kehamilan. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan yang terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadi pendarahan pada hari ke-1 dan berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus 24 hari. Menstruasi mulai terjadi pada awal pubertas sekitar 11-15 tahun. Dipengaruhi oleh hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Yang terdiri dari 4 fase. Pertama, fase menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya sel ovarium matang yang dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Fase proliferasi atau fase folikuler ditandai dengan menurunnya hormon progesteron, sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaff yang memasak dan menghasilkan hormon estrogen.
yang merangsangnya keluar LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekresi FSH, tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Fase ovulasi ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Satu sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. 2. Fase oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primat, siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi. Menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Darah menstruasi sering disertai jaringan-jaringan kecil yang bukan darah. Penjelasan proses oogenesis. Pertama, oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer yang terbentuk sejak bayi lahir. Kedua, ketika masa puber, oosit primer melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau porosit primer. Proses ini dipengaruhi oleh FSH. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu 1. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Ketiga, hormon LH yang berfungsi merangsang terjadi ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Keempat, hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Selama 28 hari sekali sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur ini telah matang atau mengalami peristiwa ovulasi. Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum setelah masa menopause, yaitu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang karena sudah tidak dihasilkannya hormon, sehingga berhentinya siklus menstruasi sekitar usia 45-50 tahun. Nah, itu skema oogenesis. Tabel perbandingan spermatogenesis dan oogenesis. Perbedaannya spermatogenesis dan oogenesis. Pertama, tujuan spermatogenesis itu pembentukan sperma, sedangkan oogenesis pembentukan ovum. Kedua, tempat spermatogenesis itu di testis, sedangkan oogenesis di ovarium. Ketiga, spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Oogenesis menghasilkan 1 sel telur fungsional dan 2 sel polosit. Keempat, pembelahan spermatogenesis, meosisnya terjadi secara simetris, sedangkan oogenesis, pembelahan meosisnya terjadi secara asimetris. Kelima, proses spermatogenesis terjadi secara terus-menerus, sedangkan proses oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Jumlah spermatogenesis, sel-sel asal sperma berkembang terus-menerus dan membelah sepanjang hidup, sehingga jumlahnya bertambah. Sedangkan oogenesis, ovariumnya mengandung estrogen dapat menghambat sekresi FSH,
tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Fase ovulasi ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Satu sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. 2. Fase pasca ovulasi ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan berhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Ini gambar siklus menstruasi. Bisa dilihat sendiri. Kehamilan dimulai dari pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan zigot yang dihasilkan mengalami beberapa kali pembelahan menuju ke arah rahim sehingga tahap morula akan terus bergerak dan pembelahan sampai berbentuk rongga atau blastosul dan embrio tertanam di dinding uterus atau implantasi pada minggu kedua tersebut. Minggu ketiga, blastula akan berkembang membentuk 3 lapisan. Lapisan luar atau ekstoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm disebut granula. Minggu keempat sampai ke minggu 8 terjadi pembentukan organ atau organogenesis dari ketiga lapisan. 1. Lapisan luar akan membentuk saraf, mata, kulit, dan hidung. Kedua, lapisan tengah akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan kelamin. Dan ketiga, lapisan dalam akan membentuk organ-organ yang berhubung dengan tulang yang pesat. Masa ini disebut masa janin atau masa fetus. Seperti ini gambar siklus kehamilan. Hari pertama sel tunggal. Hari kedua menjadi 2 sel. Hari 3 4 sel. Hari keempat menjadi 16 sel. Hari kelima biastokista awal. Hari ke-6 sampai 7 biastokista tahap akhir. Dan ini tahap 8 sampai 9. Selanjutnya yaitu fase ovulasi atau fase luteal ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi 1. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. 4. Fase pasca ovulasi atau fase sekresi ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Selanjutnya yaitu gambar siklus menstruasi. Selanjutnya kehamilan. Dimulai dari pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan zigot yang dihasilkan mengalami beberapa kali pembelahan menuju ke arah rahim hingga tahap morula akan terus bergerak dan membelah sampai berbentuk rongga. Dan embrio
tertanam di dinding uterus atau implantasi pada minggu kedua tersebut. Minggu ketiga, blastula akan berkembang membentuk 3 lapisan, lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam endoderm disebut granula. Minggu keempat sampai ke minggu ke-8 terjadi pembentukan organ atau organogenesis dari ketiga lapisan. 1. Lapisan luar akan membentuk saraf, mata, kulit, dan hidung. 2. Lapisan tengah akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan kelamin. 3. Lapisan dalam akan membentuk organ-organ yang berhubungan tulang yang pesat. Masa ini disebut masa janin atau masa fetus. Berikut adalah gambar siklus kehamilan. Ovulasi melepaskan oosit sekunder, pembuahan, hari 1 sel tunggal atau zigot, hari 2 2 sel, hari 3 3 sel, hari 4 16 sel, hari 5 blastokista awal, hari 6 sampai 7 blastokista tahap akhir, hari 8 sampai 9 embrio memulai implantasi. Materi selanjutnya yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel atau genetika, hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Penemunya adalah seorang biarawan bernama Johann Mendel. Hukum Mendel ada 2. 1. Hukum Mendel 1 berlaku untuk monohibrid. 2. Hukum Mendel 2 berlaku untuk dihibrid. Istilah-istilah dalam hukum Mendel. Hibridasi yaitu persilangan dari varietas galur murni, parental yaitu induk, filia yaitu keturunan, F1 yaitu keturunan pertama yaitu keturunan yang dihasilkan dari individu-individu yang berasal dari 2 induk yang berbeda. F2 yaitu keturunan dari persilangan F1. Homozigot yaitu suatu organisme yang memiliki sepasang alel identik untuk satu gen atau karakter. Contoh B besar, B besar, B kecil, B kecil. Homozigot dominan dilambangkan dengan huruf besar. Homozigot resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Heterozigot yaitu suatu organisme yang memiliki 2 alel berbeda untuk suatu gen atau karakter. Contoh B besar, B kecil, T besar, T kecil. Fenotip, sifat yang teramati. Contoh biji bulat, biji keriput, bunga merah, bunga putih. Genotip yaitu susunan genetiknya. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi, yaitu 2 alel untuk suatu karakter terwariskan atau gen bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet dan akhirnya berada dalam gamet-gamet yang berbeda. Hukum Mendel 1 diperoleh dari perkawinan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Percobaan yang dilakukan Johann Mendel adalah persilangan antara RC biji bulat dengan RC biji kerucut. Persilangan antara F1 akan menghasilkan F2. Bentuk persilangan hukum Mendel 1. P parental yaitu induk, biji bulat yang dilambangkan dengan huruf B besar yang berarti bersifat dominan disilangkan dengan biji berkerut yang dilambangkan dengan B kecil yang artinya bersifat resesif. Gametnya B biji bulat yaitu B besar, sedangkan gamet dari biji berkerut adalah B kecil menghasilkan filia pertama atau keturunan pertama yaitu B besar B kecil yaitu biji bulat yang artinya keturunannya 100% berbiji bulat. Parental kedua yaitu persilangan dari F1 dengan F1 yaitu biji bulat disilangkan menghasilkan B besar B besar, B besar B kecil,
B besar B kecil, B kecil B kecil. Perbandingan genotipnya B besar banding B besar, B besar banding B kecil banding B kecil B kecil, sama dengan 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotipnya biji bulat berbanding dengan biji berkerucut, yaitu 3 banding 1, yang artinya 75% berbiji bulat, sedangkan sisanya 25%-nya adalah berbiji berkerut. Contoh soal. Bunga mawar merah dengan simbol M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil. Kemungkinan presentasi fenotip keturunan kedua adalah pembahasan parentalnya M besar bersifat dominan, yaitu bunga mawar merah, disilangkan dengan M kecil bersifat resesif, yaitu bunga mawar putih. Dengan gamet M besar untuk mawar merah dan M kecil untuk mawar putih, menghasilkan filia 1 M besar M kecil, berarti menghasilkan mawar merah 100%. Kemudian parental kedua adalah persilangan dari F1 dengan F1, yaitu M besar dengan M kecil disilangkan dengan M besar dengan M kecil, berarti persilangan sama-sama bunga mawar merah. Dengan gamet M besar dan M kecil, begitu juga persilangannya, menghasilkan F2, yaitu M besar berarti bunga mawar merah, M besar M kecil bunga mawar merah, M besar bunga mawar merah, dan M kecil bunga mawar putih. Perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu 3 banding 1. Presentasinya 75% bunga mawar merah, sedangkan 25%-nya berbunga warna putih. Hukum Mendel 2 atau disebut juga asortasi bebas, yaitu bila dua individu mempunyai 2 pasang atau lebih sifat, maka keturunannya sepasang sifat secara bebas. Hukum Mendel 2 atau disebut juga asortasi bebas, yaitu bila dua individu mempunyai 2 pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hukum Mendel 2 dipengaruhi dari hasil perkawinan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda atau lebih. Persilangan yang dilakukan misalnya warna buah dan bentuk buah, warna buah dan rasa buah, dan lain sebagainya. Pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini dimaksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Bentuk persilangan hukum Mendel 2 yaitu parental atau induk bulat kuning, yang berarti berbiji bulat berwarna kuning dengan simbol B besar, K besar disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau yang dilambangkan B kecil, K kecil, menghasilkan gamet
B besar, K besar untuk bulat kuning, sedangkan B kecil untuk kisut hijau. Menghasilkan keturunan B besar B kecil, K besar K kecil. Fenotipnya bulat berwarna kuning 100%. Kemudian persilangan antara F1 dengan F1 akan menghasilkan biji bulat berwarna kuning sebanyak 9, biji bulat berwarna hijau 3, biji kisut berwarna kuning 3, biji kisut berwarna hijau 1, dengan perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Contoh soal. Pak Ahmad melakukan sebuah persilangan antara kacang kapri berbiji bulat warna kuning dengan simbol B besar K besar dengan biji keriput berwarna hijau B kecil K kecil. Persilangan tersebut menghasilkan keturunan F2 sebanyak 3.200 buah. Tentukan jumlah biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau secara berurutan. Nah, silahkan perhatikan pembahasan yang terletak di sampingnya. Penyimpanan semu hukum Mendel. Yang pertama, 1. Kodominan merupakan ekspresi dua alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotip berbeda. Alel-alel kodominan ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf lain di atasnya. Contoh kodominan adalah alel yang mengatur golongan darah Mn dan warna bulu pada sapi. Adapun contoh persilangan yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Contoh persilangan Southern, jantan rambut merah disalangkan dengan sapi betina rambut putih. Jika seluruh F1 berambut roan, bagaimanakah perbandingan F2-nya? Keterangan warna merah adalah CR, warna putih adalah CW. Nah, seperti ini. Parental induknya CR dengan huruf R seperti pangkat di atas. Rambut merah disilangkan dengan CW. W-nya juga kecil seperti pangkat di atas, menghasilkan gamet untuk CR, dan CW. Filia 1 adalah CR, CW 100% rambut roan. Kemudian parental 2 yaitu persilangan antara F1 dengan F1, yaitu rambut roan dengan rambut roan, menghasilkan 25% rambut merah, 50% rambut roan, 25% rambut putih. Perbandingan fenotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah 1 banding 2 banding 1 juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang dominasi tidak sempurna, merupakan alel dominan yang tidak bisa menutup ekspresi alel resesif secara sempurna. Hal ini mengakibatkan munculnya fenotip campuran, contohnya persilangan antara bunga mirabilis jalapa merah dan mirabilis jalapa putih. Adapun contoh persilangannya ditunjukkan oleh tabel berikut. Contoh persilangan antara bunga mirabilis jalapah merah dan mirabilis jalapah putih menghasilkan F1 yang semuanya merah muda. Jika F1 disilangkan dengan samanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah sebagai berikut.
Yang ketiga, alel ganda. Alel ganda merupakan gen yang memiliki alel lebih dari 2. Berikut ini contoh persilangan pada alel ganda. Contoh persilangan, seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan pria golongan darah B heterozigot. Jika golongan darah A dan B ditentukan oleh gen 1A dan gen 1B, maka kemungkinan anak mereka adalah bisa dilihat sebagai berikut pada gambar di sebelah. Yang keempat, alel leta. Alel leta merupakan suatu kondisi di mana keberadaan alel homozigot dapat menyebabkan kematian. Alel letal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alel letal dominan, yang kedua alel letal resesif, yang ketiga alel subletal. Contoh persilangan, pada tanaman jagung, gen A menyebabkan pembentukan klorofil, sementara itu alelnya gen A menghalangi pembentukan klorofil sehingga bersifat letal dalam keadaan homozigot. Jika tanaman jagung bergenotip A besar dan A kecil disilangkan dengan sesamanya, berapa persen keturunan yang hidup? Kita dapat lihat pada gambar sebagai berikut penjelasannya. Yang kelima, atavisme, yaitu interaksi beberapa gen sehingga dihasilkan fenotip baru. Atavisme ini dapat ditemukan pada tipe jengger atau pial ayam. Terdapat 4 tipe jengger ayam, yaitu Ross, Pea, Walnut, dan bilah atau single. Adapun bentuk persilangan atavisme dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh persilangan, ayam jantan berjengger Ross homozigot disilangkan dengan ayam betina berjengger Pea homozigot. Dari hasil persilangan tersebut, ternyata diperoleh bahwa seluruh F1 berjengger Walnut. Jika F1 disilangkan dengan samanya, kemungkinan perbandingan F2-nya adalah, pembahasannya sebagai berikut pada tabel di sebelah. Yang keenam, epitasis hipotasis, yaitu interaksi di mana suatu gen, epistasis hipotasis, yaitu interaksi di mana satu gen menutupi gen lain yang bukan alelnya. Gen yang ditutupi itu disebut hipotasis, sedangkan gen yang menutupi disebut epistasis. Epistasis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama epistasis dominan, yang kedua epistasis resesif, yang ketiga epistasis gen dominan rangkap, dan yang keempat epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif. Jika Kuiperan ingin mengetahui salah satu contohnya, berikut ini disajikan epistasis resesif. Contoh persilangan, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Rambut hitam ditentukan oleh gen B, sedangkan rambut putih ditentukan oleh gen resesif B kecil B kecil. Gen B kecil B kecil bersifat epistasis terhadap gen G besar yang mengendalikan warna abu-abu dan alel G kecil. Ternyata F1 seluruhnya berambut abu-abu jika F1 disilangkan dengan samanya. Bagaimanakah perbandingan tersebut? Pembahasannya ada pada gambar di samping. Yang ketujuh, kriptomeri, yaitu gen dominan yang tidak akan tampak jika berdiri sendiri. Yang kedelapan, polimeri, yaitu interaksi 2 gen atau lebih, di mana masing-masing gen saling menguatkan satu sama lain. Contoh polimeri adalah sebagai berikut. Contoh persilangan, gandum bersekam merah tua disilangkan dengan gandum bersekam putih. Seluruh keturunan F1 bersekam merah sedang. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, pembahasannya ada pada gambar di samping. Teman-teman bisa melihatnya. Yang kesembilan, gen komplementer, yaitu interaksi antar gen dominan dalam mengekspresikan suatu sifat. Gen komplementer ini dapat ditemukan pada bunga Lathyrus odoratus, di mana gen C besar merupakan penghasilan pigmen antosianin, sedangkan gen P besar penghasil enzim untuk mengaktifkan antosianin. Contoh persilangan, saat 2 buah Lathyrus odoratus
berbunga putih disilangkan dengan F1 berbunga ungu. Jika F1 disilangkan dengan samanya, perbandingan fenotip F2 keturunannya adalah. Nah, pembahasannya ada pada gambar di samping. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami dari kelompok 6, mohon maaf.